Pemuda miskin selamatkan ratu yang dikutuk penyihir. Kini nasib pemuda itu berubah kaya raya. Udara lebih utama gedung Gayatri Group membekukan tulang. Disetel pada 16 derajat demi menjaga kemelopualan marmer Italia yang tanpa cacat. Di sudut ruangan yang jauh dari lampu kristal, Arya membungkuk diam. Jemarinya yang sekasar parutan kelapa akibat zat kimia pembersih mencengkram gagang pel lapuk. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, bercampur aroma karbol murahan yang menguar dari ember plastiknya. Seragam birunya pudar dan kusam, menyisakan serat tipis yang tak mampu menahan gigitan AC sentral. Detak jantung pemuda 23 tahun itu berirama lambat, setenang wajahnya yang nyaris tanpa ekspresi, meski perutnya melilit perih karena hanya terisi segelas air sejak subuh. Kutukan tajam sepatu hak tinggi memecah keheningan. Tak, tak, tak. Irama itu bagaikan lonceng kematian. Udara mendadak mencekik ketika aroma parfum mawar yang menyengat terlalu pekat hingga membuat mual memasuki ruangan. Itu Madam Sarah, sang pelaksana tugas CEO sekaligus menantu tiri pendiri perusahaan. Bibirnya dipoles lipstik merah darah menyunggingkan senyum angkuh. Di belakangnya asisten pribadi berjalan menunduk menahan napas ketakutan. Arya terus menarik kain pel basahnya mundur. Tangannya gemetar menahan lelah. Pandangannya mengabur oleh lapar. Di detik naas itu, ujung gagang pelnya tergelincir, menyenggol hak tinggi berlapis kulit ular milik Madam Sarah. Setetes air kotor memercik, menodai ujung sepatu merah itu. Waktu seolah berhenti, Arya menahan napas. Darah di nadinya seakan beku. "Apa yang kau lakukan dengan tongkat sialanmu itu, dasar binatang cacat?" jerit Madam Sarah. Suaranya melengking tajam mengoyak gendang telinganya. Ia mundur selangkah, menatap sepatunya dengan tatapan jijik, seolah baru saja menginjak bangkai tikus busuk. "Matamu buta atau sengaja mencari mati di hadapanku, ha?" Arya menjatuhkan lututnya ke lantai marmer yang dingin, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan saya, Nyonya Besar, saya sungguh tidak sengaja. Lantainya masih licin dan saya tidak melihat Anda berjalan dari balik pilar. Tolong ampuni kelalaian saya," ucap Arya dengan suara parau yang bergetar hebat. Jantungnya bergemuruh liar memukul tulang rusuknya. "Tidak sengaja kau bilang, alasan klasik kau melarat." Madam Sarah menendang ember plastik itu di dekat Arya penuh amarah. Air kotor amis karbol tumpah, mengguyur lutut hingga sepatu sol karet Arya tipis sebelah. "Dasar lintah parit. Kau pikir matamu yang buta dan air matamu itu bisa mengganti kerugian sepatu ini? Harganya ratusan juta, lebih mahal dari nyawamu dan seluruh keluargamu yang miskin itu digabung menjadi satu." Karyawan mulai berkerumun, berbisik dengan tatapan ngeri. Arya menelan ludah yang terasa bagai pecahan kaca di tenggorokannya. Ia mengangkat wajahnya sedikit. "Saya bersumpah akan membersihkannya sekarang juga, Nyonya. Saya akan menjilatnya hingga bersih jika perlu. Saya berjanji noda itu akan hilang tanpa sisa," balas Arya. Tangannya yang bergetar buru-buru mengambil kain lap kumal dari sakunya. Sebelum tangan kasarnya menyentuh sepatu itu, ujung hak runcing Madam Sarah telah lebih dulu menginjakan punggung tangan Arya. Rasa sakit yang tajam menjalar menembus daging. Arya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga mengecap rasa amis darah, menolak mengerang kesakitan. "Singkirkan kain jijikmu itu. Jangan berani-berani tangan kotormu yang penuh bakteri miskin itu menyentuh kulit makarya sepatuku," desis Madam Sarah. Suaranya memancarkan racun mematikan ke seluruh penjuru ruangan. "Jangan biarkan udara miskinmu mengotori napasku yang berharga. Kau pikir kain lap kumuhmu itu pantas menyentuh barang mewah dari Paris? Kalian berdua, kau dan lap bau ini, sama-sama bangkai hidup, kuman menjijikkan yang pantasnya membusuk di tempat sampah. Tolong Nyonya, saya hanya ingin membersihkannya." Napas Arya tersengal. Keringat dingin membanjiri wajahnya saat tekanan di tangannya semakin kuat digilas hak sepatu tajam tersebut. "Diam, sampah tak berguna," potong Madam Sarah bengis, menendang dada pemuda itu telak hingga Arya terpental ke belakang, tersungkur di genangan air kotor. Seragam birunya basah kuyup. "Satpam, seret gembel menjijikan ini dari pandanganku sekarang juga. Bersihkan ulang lantai ini dengan alkohol murni," teriaknya menuju pintu kaca. Dua pria berseragam hitam bergegas mencengkram lengan Arya. "Tunggu Nyonya, aku mohon dengan sangat." Arya mencoba meronta lemah, suaranya tenggelam oleh deru napasnya sendiri yang putus-putus menahan sesak. "Hari ini adalah hari gajian karyawan. Tolong Nyonya, berikan hak saya bulan ini saja. Saya belum makan sejak kemarin. Dan saya sangat membutuhkan uang itu untuk menyambung hidup serta membeli beras."
Tatapannya memancarkan keputusasaan yang begitu dalam. Madam Sarah tertawa terbahak-bahak, tawanya menggema mengerikan di lobi. Ia menoleh ke arah kepala HRD. Pak Herman, kau dengar rengekan babi kelaparan ini? Catat ini baik-baik. Gaji Linta ini disita sepenuhnya tanpa sisa. Anggap saja uang muka sepersekian persen untuk mengganti biaya pembersihan sepatuku ke laundry di Paris. Pastikan dia hanya memakan sisa makanan busuk dari tong sampah kantin mulai hari ini. Baik, Madam Sarah, akan saya urus pemotongan gajinya detik ini juga, jawab Pak Herman sambil menunduk hormat. Tak berani menatap mata Arya yang kini memerah. Anda tidak bisa melakukan ini, Nyonya. Itu uang hasil keringat saya selama sebulan penuh mengepel gedung ini dari subuh hingga malam. Itu tidak adil. Dada Arya naik turun cepat, tangannya kasar mengepal kuat, menahan amarah yang meledak di dadanya. Buku-buku jarinya memutih. Keadilan. Madam Sarah mendekatkan wajahnya, tersenyum miring penuh ejekan. Keadilan di gedung ini adalah aku. Selama kau berdiri di atas lantai yang kubeli, udara yang kau hirup pun harus kuberi izin. Sekarang seret dia pergi, sebelum aku memanggil polisi atas tuduhan perusakan aset. Tanpa ampun, kedua satpam menyeret Arya melintasi lobi marmer. Sepatu botnya yang usang meninggalkan jejak air kotor memanjang. Tubuhnya dihempaskan begitu saja keluar pintu putar kaca, jatuh terjerembab di atas aspal parkiran yang memanas oleh terik matahari. Kulit telapak tangannya bergesekan dengan aspal kasar, menambah luka baru bernanah di atas kapalan tebalnya. Arya terbatuk keras, memegangi dadanya yang nyeri berdenyut. Ia menatap pintu kaca yang menutup otomatis, melihat bayangan Madam Sarah melenggang pergi dengan angkuh. Orang-orang berlalu lalang, meliriknya merendahkan. Langit siang mendadak mendung, seolah alam semesta ikut merasakan kegetirannya. Tak ada sepeser pun uang di sakunya. Perih luka fisik berbau rasa lapar yang memelintir lambung. Namun di balik rasa sakit dan penghinaan brutal itu, sepasang mata teduh Arya telah memandang lurus. Sorotnya menajam, menyimpan ketangguhan baja yang menolak kehancuran. Ia mengusap sisa darah segar di sudut bibirnya. Roda kehidupan memang sedang menggilasnya tanpa sisa hari ini, mengubahnya menjadi debu. Tetapi dalam kebisuan itu, sumpah terpatri kuat. Kelak, takdir akan memutar jalannya dengan cara yang tak pernah dibayangkan sang penyihir berhati busuk itu. Hujan badai mengguyur ibu kota tanpa ampun. Petir menyambar ganas, membelah langit malam yang pekat. Di bawah naungan terpal biru yang bocor, Arya berdiri menggigil hebat. Pakaian seragamnya yang kotor karena lumpur dan air karbol kini menempel ketat di kulitnya yang seputih kapas. Perutnya berbunyi nyaring, melilit brutal hingga membuatnya harus menekan ulu hati dengan sebelah tangan. Ia memberanikan diri menatap pemilik warung tenda di depannya, menelan ludah dengan susah payah melihat uap nasi panas yang mengepul dari dandang. Pak, maafkan saya mengganggu malam-malam begini. Saya belum makan sejak subuh. Bolehkah saya meminta sedikit nasi kerak atau kuah pegas di panci Bapak? Saya benar-benar tidak punya uang hari ini, Pak. Gaji saya sebulan penuh dirampas atasan saya, ucap Arya memohon. Suaranya parau dan bergetar mengalahkan derai rintik hujan. Tangannya yang lecet menyodorkan plastik kresek kotor dengan harapan kosong. Pemilik warung itu mendengus kasar, mengayunkan kantong nasinya mengusir Arya seperti anjing liar yang berkudis. Enak saja minta-minta. Kau pikir aku buka warung ini panti sosial, ha? Sana pergi. Berdirimu di situ saja sudah membuat pelangganku jijik karena bau bajumu yang seperti got. Nasi kerakku lebih berharga buat kuberikan ke anjing jalanan daripada gembel sepertimu. Bentak pria buncit itu tanpa belas kasihan. Matanya melotot tajam. Tolonglah, Pak, sesuap saja agar saya kuat berjalan kaki pulang. Perut saya rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. Arya memelas lagi. Rahangnya gemetar menahan dingin yang membekukan darah di pembuluhnya. Kubilang pergi ya pergi, bangsat. Atau kusiram wajahmu dengan kuah mendidih ini. Biar kau tahu diri. Ancam penjaga warung itu seraya mengangkat panci panas tinggi-tinggi. Arya mundur teratur, menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa perlawanan. Rasa perih di lambungnya kini menjalar menjadi pusing yang berkunang-kunang. Ia menyeret langkah kakinya yang terasa seberat timah, menyusuri gang sempit bin gelap di belakang area komersial mewah. Bau busuk limbah restoran dan sampah sayuran yang membusuk menusuk hidung, bercampur dengan aroma amis air hujan. Tiba-tiba telinganya menangkap suara rintihan tertahan, suara yang sangat lemah, nyaris tenggelam oleh deru angin kencang. Arya mempertajam pendengarannya, langkahnya terhenti di dekat deretan bak sampah hijau yang berkarat.
Di antara tumpukan kardus basah dan sisa makanan basi yang dikerubungi lalat mati, sesosok tubuh meringkuk tak berdaya. Jantung Arya berdegup kencang memompa sisa tenaganya. Ia mengabaikan rasa jijik dan mendekat. Kilat menyambar memecah langit, menerangi wujud menjijikan di balik tumpukan sampah itu. Seorang nenek tua yang tubuhnya dibalut kain compang-camping basah kuyup, rambutnya gimbal menggumpal, menebarkan aroma pesing dan limbah busuk yang membuat lambung kosong Arya bergejolak, nyaris memuntahkan asam lambungnya. Namun yang paling mengerikan adalah kulit wanita itu, bersisi kemerahan, pelepuh bernanah di beberapa bagian, seolah ada racun mematikan yang membakar dari dalam pembuluh darahnya. Tubuh rentan itu kejang-kejang hebat, bibirnya membiru menahan serangan hipotermia parah. Astaga Tuhan, Nenek, bisa dengar suara saya? Arya menjatuhkan dirinya di atas genangan lumpur bercampur sampah tanpa ragu, meraih bahu kurus yang gemetar itu. Tangannya yang kasar dengan lembut menepuk pipi keriput yang sedingin balok es tersebut. Bertahanlah, Nek. Buka mata nenek sedikit saja. Kumohon, jangan tutup mata nenek. Kelopak mata wanita tua itu, Nyonya Gayatri, terbuka perlahan. Tatapannya kosong, berkabut oleh racun syaraf yang merusak sistem syaraf dan ikatannya. Panas. Tubuhku terbakar dari dalam. Sarah, menantuku, kenapa kau memberiku air hitam itu? Racaunya tak karuan, giginya bergemeretak menahan gigitan suhu malam. Biarkan aku mati, aku cuma sampah tak berguna. Nenek bukan sampah, jangan bilang begitu, Nek. Saya di sini, saya akan tolong nenek. Ucap Arya tegas. Tanpa ragu sedetik pun, ia melepas kemeja seragam tipisnya yang basah untuk menutupi kepala sang nenek dari guyuran hujan, membiarkan dadanya sendiri hanya terbalut kaos dalam usang yang robek. Kita harus pergi dari genangan air kotor ini sekarang juga, Nek. Nenek bisa mati membeku kalau terus di sini. Nyonya Gayatri merintih kesakitan, mencengkram lengan Arya dengan kuku-kukunya yang hitam penuh lumpur. Jangan sentuh aku, badanku berbau busuk. Aku monster mengerikan, lihat kulitku ini, Nak. Ia merintih ngeri, menatap lengannya sendiri yang melepuh kemerahan. Tinggalkan monster ini membusuk di sini. Anak muda, kau akan tertular kutukan mematikan ini. Aku pantas mati seperti lalat di tumpukan sampah ini. Bisiknya putus asa, air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya yang bersisi. Saya sudah terbiasa dengan sampah, Nek. Bagi saya, yang kotor itu hati manusia yang sombong, bukan fisik yang sakit. Arya setengah berteriak menembus derasnya hujan. Ia menyelipkan kedua lengannya yang kebas ke bawah tubuh renta itu. Saya tahu rasanya dibuang, diinjak, dan dianggap menjijikan. Saya tidak akan pernah membiarkan nenek mati sendirian di tempat kotor ini. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Arya memanggul tubuh Nyonya Gayatri di punggungnya. Otot-otot kakinya menjerit memprotes. Urat di lehernya menonjol menahan beban yang ditambah beratnya air hujan. Bau busuk limbah yang menempel di baju sang nenek kini menempel langsung di hidungnya. Namun Arya tak sedikit pun memalingkan wajah tanda jijik. Ia melangkah tertatih, kakinya yang hanya beralas sepatu sol tipis berulang kali terpeleset. Di aspal berlumut. Hujan seakan merobek kulitnya, tapi rasa panas dari demam tinggi Nyonya Gayatri yang menembus punggungnya memacu adrenalin Arya. Tahan sedikit lagi, Nek, gubuk saya sudah dekat. Di sana ada selimut tebal peninggalan almarhumah ibu saya. Nenek akan hangat dan aman. Ucap Arya terengah-engah, napasnya memburu. Uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia bicara. Kenapa kau menolongku? Suara Nyonya Gayatri terdengar seperti embusan angin lemah di telinga Arya. Kau sendiri kelaparan, tubuhmu bergetar hebat. Kenapa kau mengorbankan sisa tenagamu untuk bangkai bernapas sepertiku, Nak? Kau akan mati kedinginan malam ini. Arya membetulkan cengkramannya, memastikan sang nenek tidak merosot jatuh ke aspal. Karena kita sama-sama manusia, Nek. Saat dunia meludahi kita hanya punya satu sama lain untuk saling memanusiakan. Kalau saya mati malam ini karena menolong nenek, setidaknya saya mati dengan sisa harga diri, bukan mati perlahan karena membuang hati nurani saya. Janji Arya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Langkah kakinya menyeret mantap menembus badai, menolak menyerah pada takdir yang kejam. Malam itu, di bawah guyuran hujan dan kilatan petir yang menyambar-nyambar, seorang pemuda melarat yang nyaris mati kelaparan tengah memanggul beban terberat. Tanpa ia sadari, wanita bau busuk di punggungnya itu adalah ratu imperium bisnis paling berkuasa yang hilang ditelan konspirasi. Fajar menyingsing, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang di dalam gubuk reot beratap seng berkarat milik Arya.
Udara pengap bercampur aroma apek menguar dari dinding tripleks yang lapuk dimakan rayap. Di atas kasur kapuk tipis yang sudah kempes dan berbau apek, Nyonya Gayatri merintih dengan kelopak mata tertutup rapat. Napasnya tersengal-sengal, dangkal dan putus-putus seperti ikan yang menggelepar kehabisan oksigen di daratan kering. Arya menggenggam erat tangan keriput yang sedingin es itu dengan kedua telapak tangannya sendiri yang kasar dan kapalan. Hatinya yang hancur berkeping-keping melihat sisi kemerahan di leher wanita tua itu kian menyebar tak terkendali. Kulit itu melepuh, terkelupas di beberapa bagian, dan mengeluarkan cairan kental berbau anyir yang menyengat hidung. Suhu tubuh Nyonya Gayatri melonjak drastis, membakar dari dalam akibat racun syaraf ganas yang menjalar tanpa ampun merusak jaringan selnya. Arya tahu betul, mengompres dahi wanita itu dengan air sumur dan kain perca sobek tidak akan pernah cukup untuk menunda kematian yang jumlahnya sama sekali tidak sedikit. Tanpa ragu, pemuda malang itu mengenakan kembali kemeja seragam biru yang masih lembab dan berbau keringat basah. Ia memantapkan hati, nekat menelan harga dirinya bulat-bulat, siap mengemis pada iblis demi setitik harapan hidup untuk sang nenek. Langkah kaki Arya berdebar kencang saat kembali menjejakkan sepatu sol karetnya yang nyaris jebol di atas pola marmer Italia lebih gedung Gayatri Group. Udara dingin AC sentral yang beraroma pengharum ruangan lavender langsung menyergap tubuhnya yang kurang gizi. Dua satpam berseragam hitam dengan postur mengancam langsung menghadangnya menggunakan tongkat. Namun Arya menerobos masuk layaknya benteng yang terluka yang kehilangan rasa takut. Matanya liar mencari sosok penguasa di gedung itu di tengah keramaian karyawan elit berdasi. Tepat di dekat lorong lift VIP yang dilapisi emas, ia melihatnya. Madam Sarah, wanita itu berdiri dengan angkuh, dibalut gaun haute couture sutra hitam yang melekat sempurna, menebar aroma parfum mawar yang memuakan dan terasa mengintimidasi paru-paru siapapun yang menghirupnya. Hak sepatu berujung runcingnya berdetak mengancam lantai. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Arya berlari kencang, menembus barisan asisten, lalu menjatuhkan kedua lututnya dengan keras tepat di ujung sepatu hak tinggi sang antagonis. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan dahinya menyentuh dinginnya langit marmer. Nyonya besar, saya mohon, ampuni kelancangan saya. Tolong dengarkan saya 1 menit saja. Saya memohon belas kasihan Anda. Ucap Arya dengan suara serak yang bergetar penuh keputusasaan. Kedua tangannya terkatup rapat di atas kepalanya. Saya mohon Nyonya, pinjami saya uang. Atau setidaknya kembalikan gaji saya yang Nyonya tahan kemarin. Saya tidak meminta sepeser pun untuk perut saya sendiri Nyonya. Ada nyawa tak berdosa yang sedang sekarat dan butuh pertolongan. Madam Sarah menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Ia menatap ke bawah dengan mata disipitkan seolah sedang melihat tumpukan kotoran anjing yang merusak pemandangan paginya yang sempurna. Wanita itu mendengus jijik, menarik ujung bibir merah darahnya membentuk senyuman iblis yang mengerikan. Lintah parit, kau punya nyawa berlapis ya, hingga berani mengotori lantaiku lagi dengan dengkul dekilmu itu. Satpam, kenapa gembel berbau limbah sampah ini bisa lolos masuk ke lobi eksklusifku? Apa mata kalian semua buta, hingga tidak bisa membedakan mana manusia dan mana hama penyakit? Ceritnya melengking, memecah kesibukan pagi hingga seluruh mata di lobi tertuju pada mereka. Nyonya, tolonglah. Saya bersujud di kaki Nyonya. Nenek itu sedang sangat kritis. Badannya melepuh hancur. Dan ia nyaris mati kedinginan di gubuk saya. Arya nekat mencengkram ujung gaun sutra Madam Sarah tanpa sadar. Air mata keputusasaan yang panas menetes dari pelupuk matanya, membasahi lantai marmer. Saya bersedia menjadi budak tanpa digaji seumur hidup di gedung ini untuk melunasi utang saya. Potong jari saya jika Nyonya ragu akan janji saya. Tapi tolong, berikan saya sedikit uang untuk membeli obat. Ia benar-benar butuh dokter segera Nyonya. Kalau tidak hari ini, ia akan mati membusuk. Mendengar sentuhan tangan kotor di gaun mahalnya, rahang Madam Sarah mengeras kaku. Matanya berkilat memancarkan kebencian yang murni. Dengan gerakan kilat dan sangat kasar, ia menarik mundur kakinya, lalu mengayunkan kaki kanannya ke depan, menendang telak rahang Arya menggunakan hak sepatu yang berujung besi tersebut. Bunyi benturan tulang terdengar mengerikan. Arya terpental ke belakang. Kepalanya membentur lantai marmer dengan suara buk yang keras. Pandangannya seketika menggelap. Darah segar berwarna merah pekat seketika mengucur dari sudut bibirnya yang sobek, menetes perlahan menodai keras seragam yang usang. Jauhkan tangan menjijikanmu dari sutra mahalku, binatang kurat, teriak Madam Sarah murka. Napasnya memburu menahan emosi yang meledak-ledak. Ia melangkah maju, memandang remeh Arya, yang kini terbatuk-batuk menahan sakit luar biasa di rahangnya. Kau pikir aku peduli dengan nenek-nenek bau tanah yang sedang sekarat di gubuk busukmu itu?
Kalian berdua hanyalah parasit yang merugikan negara. Kau gembel dan sekarang kau menjadi gembel pelindung gembel. Luar biasa. Kisah heroik kerendahan yang sangat memuahkan perasaanku. Arya memegangi rahangnya yang berdenyut nyeri seolah tulangnya retak. Kepalanya berkunang-kunang hebat. Namun dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali memaksakan diri untuk bangkit, bertumpu pada kedua tangannya yang gemetar parah. Nyonya tidak punya hati nurani, dia manusia Nyonya. Darah dan dagingnya sama seperti kita. Bagaimana jika roda kehidupan berbalik dan Nyonya yang esok hari berada di ambang kematian di tengah tumpukan sampah basah, tanpa ada satupun yang menolong? Tantang Arya. Suaranya parau serak namun memancarkan keberanian yang tak terbantahkan. Wajah Madam Sarah memerah padam akibat amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Tak terima disejajarkan dengan kaum marginal yang ia benci. Ia meludah dengan sengaja tepat di depan wajah Arya. Cipratan liur yang merendahkan martabat itu mengenai ujung sepatu pemuda tersebut. Beraninya mulut kotormu menyamakan darah biruku dengan tumpukan sampah jalanan sepertimu, anjing liar. Nyawa nenek berpenyakit itu bahkan tidak lebih berharga dari sebutir debu di bawah sel sepatuku. Kalau dia mati, biarkan saja dia mati membusuk dimakan belatung. Malah bagus, dunia ini berkurang satu beban menjijikannya. Dada Arya naik turun mendengar rantatan kalimat tak berperi kemanusiaan itu. Detak jantungnya memompa darah dengan kecepatan maksimal, memercikan api amarah yang berusaha keras ia padamkan. Ia sadar sepenuhnya sekarang, memohon secercah empati pada iblis tidak akan pernah mendatangkan mukjizat apapun. Dengar baik-baik peringatanku ini serangga. Madam Sarah membungkuk sedikit, menunjuk tepat di depan wajah Arya dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin zamrud raksasa. Gajimu yang sepeser itu sudah kumasukkan ke kotak sumbangan hewan terlantar di panti asuhan anjing, karena anjing liar jauh lebih tahu cara membalas budi dan bersujud daripadamu. Sekarang nyah dari pandanganku, sebelum aku memanggil kepolisian dan memenjarakanmu seumur hidup atas tuduhan penyerangan fisik dan pemerasan bersenjata. Ia menegakkan tubuhnya, memberi isyarat mematikan pada petugas keamanan. Seret hamba ini keluar dan lempar dia ke selokan. Jika dia berani menginjakkan kakinya lagi di aspal halaman gedung ini, patahkan kedua lututnya agar dia merangkak seumur hidup. Perintah Madam Sarah kepada 4 satpam bertubuh kekar yang kini mengerumuni Arya seperti sekelompok hina kelaparan. Tanpa ampun, pitingan kuat mengunci leher dan kedua lengan Arya hingga ia nyaris kehabisan napas. Ia diseret paksa melintasi lobi, dipertontonkan layaknya penjahat hina di bawah tatapan merendahkan ratusan pasang mata. Tubuhnya diayunkan dan dilemparkan begitu saja ke ruang pintu putar kaca, terjerembab keras menabrak aspal trotoar yang kasar. Kulit lutut dan sikunya robek, darah segar merembes keluar dari luka lecet di pelipisnya. Di bawah terik matahari pagi yang mulai menyengat kulit, Arya terbaring lemah. Pandangannya nanar menatap gedung pencakar langit yang menjulang sombong itu. Ia telah merendahkan dirinya hingga ke titik nadir, mengemis dan menginjak-injak harga dirinya sendiri demi menyelamatkan seorang wanita tua yang bahkan tak mengingat namanya. Penolakan brutal dan hinaan sadis ini tidak menghancurkannya, melainkan justru memantik api baja di dasar jiwanya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga uratnya menonjol, bersumpah di dalam hati bahwa ia akan menyelamatkan sang ratu, walau harus menukar darah di nadinya sendiri. Langkah kaki Arya terseret berat menyusuri gang sempit yang becek, meninggalkan jejak sepatu sol karetnya yang jebol dan bercampur noda darah dari pelipisnya. Pandangannya berkunang-kunang hebat, perutnya melilit perih menyuarakan rasa lapar yang menyiksa. Sementara rahangnya berdenyut nyeri akibat tendangan brutal hak besi Madam Sarah. Namun rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan hantaman kepanikan saat ia mendobrak pintu tripleks tubuhnya. Udara pengap seketika menyergap paru-parunya, diiringi suara erangan parau yang mengerikan. Di atas kasur kapuk yang kempes, Nyonya Gayatri kejang-kejang dengan hebat. Kulit rentannya yang melepuh kini mulai berubah warna menjadi keunguan, memancarkan hawa panas yang membakar. Racun syaraf itu telah mencapai titik kritis, perlahan mencekik sisa-sisa kehidupan dari paru-paru sang wanita tua. Nek, bertahanlah Nek. Nenek bisa mendengarku. Kumohon buka mata Nenek, seru Arya panik. Menjatuhkan dirinya di sisi kasur. Ia meraih pergelangan tangan wanita itu yang setara sedingin es, meski tubuhnya memancarkan demam tinggi. Denyut nadinya begitu lemah, nyaris tak terasa di bawah lapisan kulit yang bersisi kemerahan. Dengan tangan gemetar, Arya menoleh saku celana seragamnya yang kotor. Jemarinya yang kapalan mengeluarkan sebuah cincin perak kusam yang telah menghitam di pinggirannya. Satu-satunya harta peninggalan almarhum ibunya yang selalu ia jaga dengan nyawa. Namun ia tahu, harga cincin rongsokan ini tak akan cukup untuk menebus penawar racun di tabib pasar gelap.
Arya menatap wajah keriput Nyonya Gayatri yang membiru, lalu mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Ia berlari menembus terik matahari siang menuju klinik bawah tanah berbau klorin dan karat di ujung distrik lampu merah. Pintu besi berderi terbuka saat Arya menerobos masuk, mengagetkan pria bertato naga yang sedang menghisap cerutu di balik meja kaca kotor. "Bang Cokro, saya tahu abang menampung donor darah ilegal. Ambil darah saya bang, 2 kantong, 3 kantong. Sedot sebanyak yang abang mau, asalkan abang bisa memberikan saya ramuan penawar racun saraf botol merah itu sekarang juga. Nyawa nenek itu hanya tinggal hitungan jam," ucap Arya lantang. Napasnya tersengal-sengal menahan rasa pusing yang mendera kepalanya. Ia meletakkan cincin perak ibunya di atas meja dengan bunyi denting yang nyaring. "Ini cincin perak murni peninggalan ibu saya. Ambil juga sebagai jaminan." Bang Cokro membuang asap cerutunya kasar, menatap Arya dari ujung rambut yang acak-acakan hingga ujung sepatu kasarnya yang berlumuran lumpur. "Gila lu ya? Lihat muka lu di kaca. Lu udah kayak mayat hidup bangkit dari kubur. Jangankan 3 kantong, setengah kantong aja lu bisa langsung mati jantungan di kursi gua." "Gua emang lintah darah, tapi gua nggak mau repot ngurus mayat gembel di klinik gue," tolak pria itu mentah-mentah mendorong cincin perak Arya kembali. "Saya mohon dengan sangat bang, kalau saya mati di kursi jarum ini, lempar saja jasad saya ke sungai belakang, saya tidak peduli." Arya menggebrak meja kaca itu. Matanya memerah menahan air mata keputusasaan yang nyaris tumpah. "Tapi tolong berikan obat itu bang. Wanita itu bukan sekedar sampah jalanan yang pantas mati dihina, dia manusia bang. Jika darah saya bisa menyambung napasnya 1 hari saja, saya rela menukarnya detik ini juga." Keheningan sesaat mencekam ruangan berbau obat itu. Bang Cokro mendecik kasar, mematikan cerutunya, lalu menunjuk sebuah kursi kulit yang terkelupas. Jarum suntik berukuran besar berwarna perak dingin menembus pembuluh darah di lengan Arya yang kurus. Pemuda itu menggigit bibir kuat-kuat saat merasakan nyawanya seolah ikut tersedot keluar bersamaan dengan mengalirnya cairan pekat yang merah ke dalam kantong plastik di sampingnya. Keringat sebesar biji jagung membasahi pelipisnya. Pandangannya perlahan memutih, telinganya berdenging nyaring, tapi tangannya tetap mencengkram erat lengan kursi, seolah menolak pingsan sebelum botol obat itu ada di tangannya. 1 jam kemudian, dengan langkah yang nyaris tak menapak tanah dan wajah seputih kertas, Arya kembali ke gubuknya. Ia membawa sebuah botol kaca berisi cairan herbal yang pekat. Tubuhnya limbung menabrak kusen pintu, namun ia memaksakan diri merangkak mendekati kasur Nyonya Gayatri. Wanita tua itu kini terdiam, napasnya nyaris tak terdengar. "Nek, saya pulang. Saya membawa penawarnya," bisik Arya dengan suara parau yang amat lemah. Tangannya yang penuh bekas jarum suntik meneteskan obat pekat itu di sela-sela bibir Nyonya Gayatri yang kering dan pecah-pecah. Kelopak mata wanita itu bergetar samar. Suaranya terdengar seperti embusan angin di musim gugur. "Tinggalkan aku, anak muda. Tubuhku najis. Racun ini akan membunuhmu juga. Biarkan monster ini mati di tempat asalnya." "Telan obat ini, Nek. Nenek tidak boleh menyerah," bantah Arya tegas. Suaranya bergetar hebat menahan tangis. Ia mengusap dahi sang nenek yang melepuh dengan kelembutan yang luar biasa. "Saya sudah membayar mahal botol ini dengan darah saya sendiri, Nek. Nenek tidak boleh menyerah mati di sini, karena saya sendiri menolak untuk menyerah pada takdir kejam Nenek." Sepanjang sisa hari itu hingga malam berganti, Arya tak sedetik pun memejamkan mata. Ia membasuh luka bernanah di kulit Nyonya Gayatri dengan air hangat, tak mempedulikan bau busuk yang menyengat paru-parunya. Ia membersihkan rambut gimbal yang berbau limbah itu helai demi helai. Di saat demam sang nenek kembali memuncak, Arya memeluk erat tubuh renta yang menggigil itu, menyalurkan sisa-sisa panas dari tubuhnya sendiri yang nyaris kehabisan darah. Ia merelakan seluruh tenaganya yang terkuras habis, hingga akhirnya kesadarannya sendiri perlahan memudar, tenggelam dalam pelukan kelelahan yang mematikan. Cahaya keemasan matahari menerobos melewati celah-celah atap seng yang berkarat, menyilaukan mata Arya. Arya terbangun dengan kepala yang terasa bagai ditimpa balok beton. Ia memaksakan kelopak matanya terbuka, bersiap menghadapi kenyataan terburuk. Namun napasnya seketika terhenti. Di atas kasur kapuk itu, Nyonya Gayatri perlahan membuka matanya. Tak ada lagi selaput kabut keputusasaan di pupilnya. Bau busuk limbah dan aroma kematian yang menempel di tubuhnya menguap. Sisi kemerahan mengerikan di kulitnya mulai memudar secara ajaib, digantikan oleh aura kewibawaan yang selama ini tertidur pulas. Sepasang mata wanita tua itu menatap lurus ke arah Arya,
tajam, jernih, dan sedingin padang es. Sorot mata seorang ratu yang baru saja bangkit dari abu neraka. Berapa lama aku terlelap di tempat kumuh ini, anak muda? Kau merawat tubuh busukku dengan tanganmu sendiri yang gemetar kehabisan darah. Suara Nyonya Gayatri terdengar stabil dan berat, menggetarkan udara di dalam gubuk sempit itu. Tak ada lagi rintihan lemah seorang pengemis. Siapa namamu, pahlawanku? Arya terkesiap mundur, menelan ludah dengan susah payah melihat perubahan drastis di hadapannya. Nama saya Arya, Nyonya. Syukurlah mukjizat Tuhan benar-benar ada. Demam Nyonya sudah turun, dan racun itu mulai menyingkir. Nyonya Gayatri perlahan duduk, mengabaikan kain compang-camping yang membalut tubuhnya. Matanya yang tajam mengunci pandangan Arya, memancarkan amarah dendam sekaligus rasa terima kasih yang tak terhingga. Arya, simpan rapat-rapat kebaikanmu ini di dalam ingatanmu. Gubuk Riot ini bukanlah tempatmu, dan kau tidak akan lagi mengemis di bawah kaki siapapun. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi satu manusia pun yang berani menginjak kepalamu. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras. Sarah, penyihir jalang itu akan segera tahu akibatnya, karena ia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Ia gagal membunuhku dan justru membangunkan singa betina yang sedang lapar. Ballroom Hotel Grand Imperial malam ini bermandikan cahaya keemasan dari puluhan lampu gantung kristal Swarovski yang ukurannya sebesar mobil van. Udara berpendingin di dalam ruangan itu terasa sesak oleh perpaduan aroma bunga lili putih dan semerbak parfum jutaan rupiah milik para tamu elit. Di atas jajaran meja panjang berlapis taplak sutra murni, tersaji kaviar hitam, lobster raksasa, dan menara gelas sampanye yang memancarkan kilau keserakahan duniawi. Di sudut ruangan yang sengaja dijauhkan dari pandangan kaum VVIP, Arya berdiri kaku, kedua lengannya yang gemetar menahan beban nampan perak berisi gelas-gelas minuman keras. Seragam pelayan pinjaman yang ia kenakan terlihat kebesaran. Di bahunya yang kurus, menyembunyikan plester perban di lipatan sikunya yang masih berdenyut nyeri seusai mempertaruhkan nyawa mendonorkan darah ilegal kemarin. Kulit wajah pemuda itu pucat pasi bak mayat hidup. Tubuhnya limbung karena kekurangan istirahat. Namun ia memaksakan diri mengambil pekerjaan catering lepas malam ini. Menelan harga dirinya demi mendapat sepasar pun uang untuk membeli semangkuk bubur daging bergizi bagi Nyonya Gayatri yang sedang memulihkan diri di gubuk reotnya. Rio rendah tawa para konglomerat dan denting gelas kristal mendadak senyap saat kedua sisi pintu utama aula berbahan kayu jati itu didorong terbuka. Madam Sarah melangkah masuk, laksana seorang kaisar lalim yang baru saja menaklukkan dunia. Gaun merah marunnya yang terbuat dari bludru Paris menyapu lantai beralas karpet merah tebal. Di lehernya melingkar kalung zamrud warisan leluhur Gayatri Group, harta yang ia rampas paksa dari ibu mertuanya sendiri. Senyum arogan yang mengerikan tercetak jelas di bibir berlipstik merah darahnya, menyeringai lebar saat puluhan kamera wartawan memancarkan kilat cahaya membutakan, merekam setiap langkah angkuhnya. Selamat malam para penguasa dunia bisnis yang terhormat. Malam ini, sejarah baru untuk negara ini telah resmi ditulis. Seru Madam Sarah melalui mikrofon berlapis emas. Suaranya yang melengking, tajam, menggema penuh kemenangan ke seluruh penjuru ballroom. Dengan mundurnya ibu mertua saya karena penyakit mental yang sangat tragis dan tak bisa disembuhkan, kini tampuk kekuasaan absolut Gayatri Group sepenuhnya jatuh ke tanganku. Kita akan membumi hanguskan semua sistem kuno dan membawa imperium bisnis kita menuju era kemewahan tiada batas. Mari angkat gelas kalian dan bersulang untuk kejayaanku yang abadi. Tepuk tangan bergemuruh memegahkan telinga, menggetarkan dinding ballroom. Para tamu VIP yang tamak berebut melangkah maju untuk menjilat sang penguasa baru. Arya yang kebagian tugas menyajikan tambahan minuman di area depan, segera menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menghindar mundur ke arah dapur. Namun jaring takdir rupanya belum selesai mempermainkannya. Aroma mawar menyengat yang sangat memuakan itu tiba-tiba menusuk rongga hidungnya bagai gas beracun. Saat Arya berbalik tergesa-gesa, bahunya secara tak sengaja tersenggol siku seorang tamu berjas tebal. Keseimbangan pemuda yang kelelahan itu goyah, membuat nampan peraknya miring seketika. Sebuah gelas sampahnya tergelincir, jatuh dan pecah berkeping-keping dengan suara dentang yang nyaring, tepat menyipratkan beberapa tetes air ke ujung sepatu hak tinggi Madam Sarah. Keheningan yang mematikan langsung mencekik urat nadi seluruh tamu di aula. Alunan musik jazz dari live band berhenti secara mendadak, seolah waktu ikut membeku. Kau?
Mata Madam Sarah terbelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak seketika. Melihat wajah pucat di balik seragam pelayan tersebut. Bagaimana bisa seekor lintah parit berbau got menyusup ke dalam pesta eksklusif bernilai triliunan rupiah ini? Siapa vendor catering bodoh yang membiarkan gembel penyebar virus miskin ini bernapas di ruang yang sama denganku? Maafkan saya, Nyonya Besar. Saya sungguh tidak sengaja. Saya hanya bekerja lepas malam ini. Saya akan segera membersihkan pecahan ini menggunakan tangan saya dan pergi dari hadapan Anda. Ucap Arya pelan. Suaranya serak dan napasnya berat menahan gejolak emosi di dadanya. Ia segera berjongkok, memungut pecahan kaca tajam itu dengan tangan kosongnya yang bergetar. Membersihkan. Kau pikir lantai pualam ini adalah tempat pembuangan sampah tempatmu dan nenek tua busuk itu tinggal, ha? Madam Sarah merebut sebuah gelas sampahnya yang penuh terisi dari meja terdekat. Tanpa peringatan sedetik pun, ia menyiramkan cairan dingin beralkohol tinggi itu tepat ke atas kepala Arya. Cairan berwarna keemasan yang harganya setara dengan gaji Arya setahun penuh itu, mengguyur rambut kasarnya, mengalir pedih ke luka lecet di pelipisnya yang belum mengering, lalu merembes membasahi kemeja putihnya hingga menempel ke kulit. Arya memejamkan matanya rapat-rapat, menggertakkan giginya, menahan rasa perih yang menyayat dari luka yang tersiram alkohol. Kedua tangannya mengepal erat di atas lantai, menolak mengeluarkan satu erangan kesakitan apapun demi menjaga sisi martabatnya. Rasakan itu binatang kurap. Minuman yang baru saja membasahi kepalamu itu harganya puluhan juta per botol. Jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada darah miskinmu dan nyawa nenek menjijikan yang kau pungut itu. Teriak Madam Sarah. Tawanya melengking sadis, memicu tawa cemoohan merendahkan dari para konglomerat di sekelilingnya yang memandang Arya tak lebih dari tontonan sirkus rendahan. Seharusnya kau bersujud dan bersyukur. Seumur hidupmu yang melarat dan menyedihkan, baru kali ini kau merasakan mandi dengan kemewahan. Apakah dengan menghina dan menginjak-injak harga diri manusia lemah membuat Nyonya merasa menjadi Tuhan di ruangan ini? Arya mendongak perlahan. Matanya yang teduh kini memancarkan kilatan tajam yang sangat mengintimidasi, mengabaikan cairan sampahnya yang menetes dari rahangnya. Harta berlimpah hasil rampasan kotor tidak akan pernah bisa menutupi jiwa Nyonya yang lebih busuk dari bangkai di tempat sampah. Mendengar perlawanan frontal dari seorang pelayan rendahan di depan ratusan petinggi negara, wajah Madam Sarah memerah padam bak iblis dari dasar neraka yang murka. Ia mundur selangkah, napasnya memburu kencang. Tiba-tiba ia berteriak histeris dengan nada melengking sambil memegangi pergelangan tangannya yang kosong. Gelangku, gelang berlianku seharga 5 miliar hilang. Pasti gembel ini yang mencurinya saat dia pura-pura jongkok di kakiku. Tangkap dia. Dia komplotan maling keras dari penjilat harta. Saya tidak mengambil apapun, Nyonya. Tangan saya penuh memegang pecahan kaca. Ini fitnah yang sangat keji. Bantah Arya tegas, berdiri tegak menantang tatapan mematikan sang antagonis tanpa rasa takut. Diam, kau pembohong berdarah kotor. Satpam, geledah seluruh tubuhnya. Jika tidak ketemu di kantongnya, pasti dia telah menelan berlianku ke dalam perutnya yang kelaparan itu. Belah perutnya di sini sekarang juga jika perlu. Perintah Madam Sarah sangat brutal. Matanya berkilat liar. 4 petugas keamanan bertubuh raksasa langsung menerjang tubuh yang kurus. Dari segala arah, pemuda malang yang fisiknya lemah akibat kekurangan darah itu tak mampu memberi perlawanan berarti. Kedua lengannya dipelintir paksa ke belakang hingga terdengar bunyi urat yang tertarik keras, memicu rasa sakit luar biasa di bekas luka suntikan donor darahnya. Lutut belakangnya ditendang paksa, hingga ia jatuh berlutut berdebum keras di tengah lingkaran kaum elit yang menatapnya dengan tatapan penuh rasa jijik. Saku seragamnya dirobek paksa, isinya dihamburkan ke atas lantai berlapis karpet. Hanya ada beberapa lembar uang 2.000-an lecek, sebuah koyo pereda nyeri, dan sebutir obat flu murahan. Dia menyembunyikannya. Panggil pihak kepolisian sekarang juga. Seret tikus berdosa ini ke penjara dengan keamanan maksimal. Pastikan dia disiksa oleh para sipir sampai memuntahkan gelang berlianku, dan buat dia membusuk di sel tikus seumur hidupnya hingga menjadi tulang belulang. Titah Madam Sarah dengan senyum kemenangan yang sangat kejam, merasa sangat puas melihat mangsanya berada di titik kehancuran total di depan publik. Di bawah rentetan kilatan lampu kamera wartawan yang menyilaukan dan caci maki para tamu undangan yang meneriakinya sebagai sampah masyarakat penipu, Arya tetap berlutut dengan kepala tegak dan rahang mengeras. Darahnya mendidih, harga dirinya diinjak-injak dan diludahi hingga tak bersisa sedikit pun. Ia kini dikelilingi serigala-serigala berjas mewah yang siap mengoyak dagingnya untuk dijebloskan ke jeruji besi.
Namun di dalam keheningan batinnya yang paling dalam, tak ada sedikit pun rasa gentar. Mata Arya tak berkedip menatap pintu utama ballroom. Ia tak peduli memohon ampun dan merengek layaknya pecundang, karena ia tahu persis badai keadilan yang sesungguhnya sedang mengambil langkah masuk menuju ruangan ini. Roda kehidupan akan berputar dengan kejam malam ini juga. Udara di dalam ballroom mewah itu terasa semakin mencekik leher Arya. Tekanan lutut petugas keamanan di punggungnya nyaris meremukkan tulang rusuknya. Sementara cemoohan kaum elit berdasi menggema bagai paduan suara iblis di telinganya. Madam Sarah berdiri menjulang di hadapannya, tertawa puas dengan dada membusung, menikmati setiap detik kehancuran pemuda malang yang dituduh mencuri itu. Kamera wartawan terus memancarkan kilat cahaya, bersiap mengabadikan momen sang pelayan rendahan diseret ke dalam sel tahanan. Namun sebelum borgol dari petugas hotel menyentuh pergelangan tangan Arya, sebuah ledakan suara yang memekakkan telinga menggetarkan seluruh pualam di ruangan itu. Kedua daun pintu utama berbahan kayu jati solid seberat ratusan kilogram itu didobrak paksa dari luar hingga engselnya terlepas separuh. Alunan musik, tawa arogan, dan gemuruh cemoohan terhenti mutlak dalam 1/1000 detik. Keheningan yang sangat mencekam, sedingin ruang mayat langsung menyergap aula. Ratusan pasang mata VIP menoleh serentak. Dari balik kepulan debu dan sorot lampu lobi, puluhan anggota kepolisian bersenjata lengkap dan satuan taktis khusus melangkah masuk, membentuk barikade baja yang membelah kerumunan konglomerat bak lautan yang terbelah dua. Di tengah barisan laras panjang itu, melangkahlah sesosok wanita dengan aura kekuasaan yang begitu pekat, hingga mampu membuat siapapun menatapnya menahan napas. Tak ada lagi bau busuk limbah, tak ada lagi kulit bersisik yang mengerikan. Nyonya Gayatri telah kembali, ia dibalut kaun sutra, hitam legam yang memancarkan keanggunan absolut. Bahunya yang ditegakkan dengan wibawa seorang permaisuri tak tersentuh. Rambut peraknya disanggul rapi, bertatakan jepit berlian murni. Namun yang paling mematikan adalah sorot matanya, sedingin padang es yang siap memenggal kepala para pengkhianat. Tutup sebuah pintu keluar, tak ada satupun lalat kotor yang boleh meninggalkan ruangan ini tanpa izinku. Suara Nyonya Gayatri menggelegar, berat dan penuh otoritas, menghantam setiap sudut ballroom bagai palu godam keadilan. Wajah Madam Sarah yang semula dipenuhi senyum kemenangan kini memucat pasi. Seputih kertas kafan, gelas sampahnya di tangan meluncur jatuh, pecah berderai di lantai marmer. Bibirnya yang berpoles lipstik merah darah bergetar hebat. Ibu, tidak mungkin. Kau sudah mati. Kau sudah membusuk di tempat pembuangan sampah. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin nyata. Jeritnya histeris melangkah mundur hingga menabrak meja hidangan. Terkejut melihat hantu bangkit dari kubur neraka yang kau gali sendiri, Sarah. Nyonya Gayatri melangkah anggun menyusuri karpet merah. Sepatunya berdetak konstan, memecah kesunyian. Kau pikir racun syaraf neurotoksin murahan yang kau campurkan ke dalam tehku setiap malam bisa membunuhku? Kau pikir membuangku ke tumpukan limbah di tengah badai akan menghapus dosamu, merampas tahta imperium yang kubangun dengan darah dan keringatku? Itu fitnah. Wanita tua ini gila. Dia kehilangan akal sehatnya. Tangkap dia. Dia bukan lagi pemilik perusahaan ini. Raung Madam Sarah dengan panik, menunjuk-nunjuk mertuanya dengan tangan gemetar, berusaha mencari dukungan dari para dewan direksi. Namun para konglomerat tamak itu justru merunduk ketakutan, tak berani menatap mata sang ratu yang sesungguhnya. Komisaris besar, lakukan tugas Anda sekarang. Perintah Nyonya Gayatri tanpa memalingkan pandangan dari sang menantu pengkhianat. Seorang perwira polisi berpangkat tinggi melangkah maju dengan wajah tegas. Nyonya Sarah, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana tingkat angkut, penggelapan aset triliunan rupiah, dan pemalsuan dokumen hak waris. Kami telah mengamankan tabib pasar gelap yang memasuk racun saraf tersebut kepada Anda. Dua polisi wanita langsung menyergap Madam Sarah, memutar paksa lengannya ke belakang, dan memborgol kedua tangannya yang dihiasi perhiasan mahal. Borgol besi dingin itu berbunyi klik dengan nyaring, menyegel kehancuran sang antagonis. Lepaskan aku! Binatang kotor, kalian tidak tahu siapa aku ya? Aku ini CEO Gayatri Group. Aku bisa membeli nyawa kalian semua dan nyawa keluarga kalian. Teriak Madam Sarah meronta-ronta gila. Rambutnya yang tertata rapi kini acak-acakan. Urat lehernya menonjol dan riasan wajahnya luntur oleh keringat ketakutan yang mengucur deras. Nyonya Gayatri mendekat.
berdiri tepat di hadapan menantunya yang kini berlutut paksa akibat tekanan aparat. Dengan satu gerakan penuh penghinaan batin, sang ratu merenggut kalung zamrud warisan di leher Sarah hingga putus, menyisakan goresan kemerahan kulit di wanita itu. Kau merampas mahkotaku dengan kelicikan, tapi kau lupa Sarah. Mahkota tak pernah membuat seseorang menjadi raja. Darah dan karakterlah yang berkuasa. Bisik Nyonya Gayatri tajam tepat di telinga Sarah. Bawa dia, pastikan dia membusuk di sel tikus yang paling gelap tanpa seberkas cahaya matahari pun seumur hidup. Jeritan tangis dan makian putus asa Madam Sarah menggema memilukan saat tubuhnya diseret tanpa ampun keluar dari aula mewahnya sendiri. Dipermalukan di depan ratusan kamera wartawan yang kini merekam kejatuhannya yang sangat tragis. Keheningan kembali merajai ruangan. Para elit bisnis yang sebelumnya mentertawakan Arya kini menelan ludah pucat pasi, menundukkan kepala mereka dalam-dalam bagai hamba sahaya. Nyonya Gayatri perlahan mengalihkan pandangannya, menatap Arya yang masih berlutut dengan seragam pelayan basah kuyup tersiram sampahnya. Satpam yang sebelumnya memiting Arya langsung melepaskan cengkramannya, seolah tangan pemuda itu adalah bara api. Sang ratu triliuner melangkah mendekati pemuda melarat tersebut, lalu mengabaikan gaun sutra mahalnya. Ia ikut berjongkok, tangan keriputnya yang kini bersih dan bertatakan cincin berlian, dengan sangat lembut mengusap noda darah kering di pelipis Arya. Berdirilah pahlawanku, lantai ini terlalu kotor untuk lutut seorang kesatria sepertimu, ucap Nyonya Gayatri dengan suara yang bergetar penuh kasih sayang. Ia memegang kedua lengan Arya, membantunya bangkit berdiri agar sejajar dengannya. Nyonya sudah sembuh, balas Arya dengan mata berkaca-kaca. Senyum tulus mengembang di bibirnya yang masih memar akibat tendangan Sarah. Ia sama sekali tak memedulikan kemewahan di sekelilingnya. Baginya, melihat wanita tua itu kembali sehat adalah bayaran tertinggi yang tak ternilai. Nyonya Gayatri berbalik menghadap lautan manusia berekspresi ketakutan di depannya. Ia mengangkat tangan kanan Arya setinggi-tinggi itu ke udara. Dengar baik-baik, kalian semua. Seksi bisu kebusukan dunia, seru sang ratu dengan lantang. Suaranya menggetarkan dinding ballroom. Pemuda yang baru saja kalian lukai, kalian hinakan, dan kalian sebut sebagai sampah masyarakat ini adalah manusia yang menukar darahnya sendiri untuk menyelamatkan nyawaku di saat tak ada satupun dari kalian yang peduli. Mulai detik ini, aku Gayatri mengesahkan Arya sebagai anak angkat, sekaligus pewaris tunggal dan sah atas seluruh aset, properti, dan triliunan saham dari Gayatri Group. Pernyataan itu bagaikan ledakan bom atom. Napas ratusan orang tercekat seketika. Beberapa konglomerat bahkan nyaris pingsan karena terguncang. Pemuda dengan seragam catering lusuh dan sepatu jebol itu dalam sekejap mata telah menjelma menjadi penguasa baru imperium bisnis terbesar di negara ini. Barang siapa yang berani merendahkannya, walau hanya dengan sebelah mata, akan berhadapan langsung dengan kehancuran dari tanganku, ancam Nyonya Gayatri. Matanya menyapu tajam setiap tamu yang kini serentak membungkuk hormat hingga nyaris mencium lantai kepada Arya. Arya berdiri terpaku. Air mata keharuan akhirnya menetes membasahi pipinya. Ia menatap telapak tangannya yang kasar, lalu menatap Nyonya Gayatri yang tersenyum penuh kemenangan kepadanya. Malam ini, hukum alam semesta telah membuktikan kekuasaannya dengan cara yang paling bombastis. Roda kehidupan telah berputar mutlak hingga 180 derajat. Kesabaran sang pahlawan yang dihantam ombak penderitaan telah membuahkan mahkota emas. Sementara sang penyihir angkuh kini tenggelam selamanya di dasar neraka yang ia ciptakan sendiri.